kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul lolos dari jebakan. Wah, jebakan apa ini ya? Lolos dari jebakan. Kita buka dalam ayat 1 ayat 11 sampai 22. Ayat 1 ayat 11 sampai 22. Sudah ketemu semuanya? Ayat 1, ayat 11 sampai 22. Kita akan baca bergantian. Hanya ini ayat yang akan kita baca hari ini ya. Jadi sungguh-sungguh, karena ketika kita membaca, mendengarkan, apalagi melakukan, maka keajaiban Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita pasti akan diubahkan. Jadi tidak ada kesempatan lain lagi nanti untuk baca ayat yang lain, nggak ada. Hanya ayat ini. Ayat 1, ayat 11 sampai 22. Haleluya. Ayat 11 saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Ayat 12 demikian selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Hari ini saya katakan bahwa tema firman Tuhan hari ini adalah lolos dari jebakan. Ayat 11 kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya. Siapa di sini yang pernah mengutuk Tuhan? Ada yang pernah mengutuk Tuhan di sini? Ada? Mas Michael ya? Oh enggak. Mungkin kita berkata, wow, bagaimana mungkin saya bisa mengutuk Tuhan ya? Gak mungkin saya melakukan hal itu. Gak mungkin terpikir aja ya, enggak. Apalagi untuk mengutuk Tuhan. Siapa saya bisa mengutuk Tuhan? Bapak Saudara, dalam pembacaan kita saat ini menceritakan tentang Ayub
penjaganya, karyawan semua habis, mati semuanya, ya. Bisnisnya, usahanya hancur semuanya. Bukan hanya bisnisnya yang hancur, mulai dari modal sampai untung-untungnya semuanya habis. Ini berturut-turut karena dikatakan di sana dalam ayat 14, datanglah seorang pesuruh menyampaikan berita bahwa kambing dombanya sudah dirampas. Baru kita lihat ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang, ya, datang lagi penyampai berita. Lalu ayat 17, sementara orang itu berbicara, datang lagi menyampaikan berita bahwa bisnisnya yang satu hancur lagi. Sementara itu ayat 18, perhatikan Bapak Saudara, sementara orang itu, ya, orang yang menyampaikan berita yang kedua, datang lagi penyampai berita yang ketiga bahwa unta-untanya juga habis bersama dengan karyawan-karyawannya. Jadi seluruh hartanya, hasilnya, modalnya, semuanya habis, Bapak Saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang tidak mampu bagi seorang tua, ya. Hal yang paling sulit mungkin harta bisa dicari, bisa berkata, tetapi ini Bapak Saudara, yang terakhir dikatakan, dia melihat anak-anaknya mati semuanya. Berapa anak-anak dia? Anak Ayub berapa? 2. Mas apa belum 2? Berapa? 10, Bapak Saudara. Bayangkan Bapak Saudara, dalam waktu yang bersamaan melihat anaknya tergeletak 10-nya mati semuanya. Satu anak aja yang meninggal dalam satu keluarga, hatinya hancur, Bapak Saudara. Saya punya kakak nomor 2 sudah meninggal. Waktu itu dia kelas 2 SMP, ya. Kakak saya ini termasuk orang yang cerdas. Kenapa orang yang cerdas? Karena dia selalu mendapat juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Jadi, dan dia orang yang paling berbeda di antara kami. Kalau saya lahirnya keriting, Bapak Saudara. Keritingnya itu benar-benar hampir seperti NTT gitu. Tapi lama-lama bertumbuh menjadi lurus, ya, lurus sendiri. Nah, dia sendiri lurus, Bapak Saudara. Jadi menurut saya dia adalah yang paling cantik di antara keluarga kami. Karena rambutnya lurus, dia mirip mama saya. Kalau kami mirip papa semuanya. Mukanya itu muka-muka gimana gitu, ya. Nah, tiba-tiba dia sakit, kakinya sakit, tidak lama, cuma beberapa hari aja kakinya bengkak gitu, satu, langsung meninggal. Dan saya lihat setelah dia meninggal, Bapak Saudara, saya lihat bagaimana mama saya begitu menderita. Dia melakukan kegiatannya, dia harus bekerja, dia berjualan, mama saya berjualan. Daripada setiap dia di rumah, Bapak Saudara, kita masuk rumah seram, Bapak Saudara. Kenapa seram? Karena kita akan mendengar di kamar tangisan seorang ibu. Sampai saya mau menangis, ya. Karena sedih rasanya. Nanti ada fotonya di bingkai lebih besar dari sini, ya. Ya, kalau dua-duanya ini lebih kecil dari ini. Nanti dia akan peluk itu. Dia akan sebut namanya, dia akan menangis, ya. Saya baru pertama kali mendengar nama seperti nama kakak saya, baru saya sadari, jangan juga nama kakak saya ini, ya. Namanya Rapella, ya. Jadi cantik, ya. Rapella. Nah, nanti dia panggil Rapella, dia nangis. Jadi setiap mama saya di rumah, udah kayak horor kalau kita di rumah. Kami sendiri sepi gitu, ya. Mama di kamar, peluk-peluk fotonya, hancur hati. Dan itu bukan 1 minggu, 1 bulan, Bapak Saudara. Bahkan sampai bertahun. Nangisnya seperti padahal kami masih banyak, ya. Masih ada yang lagi anaknya. Tapi hatinya begitu hancur. Ini Ayub, semua anaknya tergeletak bersamaan. Kalau mungkin masih ada anak sekali lagi bisa menghibur hatinya, ya kan? Ya, masih ada satu. Inilah harapanku, ya kan gitu. Tapi ini semuanya habis. Ini membuat hati
waktu yang bersamaan, Bapak Saudara. Dalam hal ini, masalah yang berat seperti ini buat orang lain untuk melanjutkan hidup itu pasti sangat sulit. Untuk melanjutkan hari besok aja sulit. Disertai dengan tangisan, disertai dengan ratapan. Kalau saya lihat mama saya itu loh ya, cuma satu. Menjalani hari-harinya itu sulit banget. Nanti sambil kerja sambil ngomong-ngomong sendiri, gitu-gitu. Kita melihat kayak takut gitu. Apa mama saya udah mulai gimana ya, gitu ya. Itu udah di kamar dan nangis, tangisan aja yang kita dengar. Nah, melanjutkan kehidupan itu sangat sulit. Dalam hal ini, Bapak Saudara, kita kalau kita yang alami, ya seperti Ayub ini ada 1000 alasan untuk kita bisa mengutuk Tuhan. Ya, enggak lah Bu, enggak mungkin lah mengutuk Tuhan. Kalau saya sih enggak pernah lah, sebesar apapun masalah saya enggak pernah mengutuk Tuhan. Mungkin saya marah Bu, saya jengkel, saya kecewa sama Tuhan, ya bisa Bu. Saya stres, bisa. Saya pahit hati sama Tuhan, ya memang kadang-kadang ya Bu kalau ada masalah besar. Tapi kalau untuk mengutuk Tuhan, ya jauh lah itu, gak akan pernah saya lakukan. Mungkin kita berkata seperti itu, tapi saat ini coba puji Tuhan kalau kita tidak pernah mengutuk Tuhan. Tapi coba kita perhatikan, apa sih itu mengutuk? Saat kita mengutuk, Bapak Ibu Saudara, maka tema yang saya katakan lolos dari jebakan. Saat kita mengutuk Tuhan, maka saat itu juga kita sedang masuk di dalam jebakan. Kita sedang terperangkap di dalam jebakan iblis, ya Bapak Saudara. Karena perhatikan ayat yang ke-11 tadi, dikatakan, tetapi ulurkan tanganmu dan capalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu sendiri, di depan wajahmu sendiri. Dia Ayub itu akan mengutuk engkau. Ya, apa sih mengutuk itu? Bagaimana iblis begitu antusias, ya, yakin kalau Yakub akan mengutuk. Berarti ada manusia yang mengutuk Tuhan, ya. Apa sih mengutuk itu? Mengutuk itu diambil berasal dari kata barat, Bapak. Artinya apa? Mengutuk itu artinya tidak menghormati Tuhan, tidak sujud kepada Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Itu kita sedang mengutuk Tuhan, Bapak. Ya? Tidak menghormati Tuhan. Bagaimana? Apakah benar kita semua di sini tidak pernah mengutuk Tuhan? Berarti apa? Berarti kalau kita berkata aku tidak pernah mengutuk Tuhan, berarti kita mengakui, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau ini terjadi dalam hidup kita, puji Tuhan. Berarti apapun yang sedang terjadi, ini yang sedang kita katakan. Ketika kita berkata aku tidak pernah mengutuk Tuhan, berarti kita sedang berkata apapun yang terjadi, saya tetap menghormati Tuhan. Saya selalu mengutamakan Tuhan. Saya selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu menghormati Tuhan, Bapak Saudara. Melakukan apa yang Dia perintahkan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktu, tenaga, materi, selalu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh
akan menggiring kita sampai tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan menghormati Tuhan adalah mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketika kita maju mundur di dalam Tuhan, hati-hati, itu namanya tidak menghormati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masuk, artinya kita masuk di dalam jebakan iblis. Ketika kita tidak sungguh-sungguh melayani, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dalam jebakan, terperangkap di dalam jebakan. Ini ekspektasinya iblis kan? Artinya harapan besarnya iblis. Dia sangat berharap, Bapak Saudara, ketika kita menghadapi satu masalah, ya, dia berharap kita kecewa sampai mengutuk Tuhan, sampai tidak mau lagi beribadah, tidak menghormati Tuhan, sampai tidak mengandalkan Tuhan lagi, Bapak Saudara. Terakhir saya sudah sampaikan bahwa untuk menghadapi tahun ke depan tidak akan bisa kita lalui tanpa terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jika tidak, kondisi-kondisi gelap yang sudah kita dengarkan dari hamba Tuhan, bahkan yang sudah firman Tuhan beritahukan kepada kita, kondisi gelap di depan, tahun di depan kita tidak akan bisa kita lalui tanpa terobosan dari Tuhan. Artinya, Bapak Saudara, pergumulan kita seberat apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, mulai dari dulu sampai 2022 ini, Bapak Saudara, masih jauh lebih besar lagi pergumulan di depan. Kalau kita sudah merasa berat tahun-tahun sebelumnya, tahun ke depan akan lebih sulit, Bapak Saudara. Dan dalam pergumulan yang akan kita hadapi, di sana iblis sudah menanti kita masuk di dalam jebakannya, menanti kita mengharapkan kita terperangkap di dalam jebakannya, yaitu ketika kita menghadapi masalah gelap nanti, kita akan mulai kecewa dan mulai mengutuk Tuhan dari apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak menghormati Tuhan, tidak sujud kepada Tuhan, tidak memuji Tuhan. Ya, kondisi yang kita alami mungkin pada saat ini, yang terberat yang kita alami belum satu dari yang dialami oleh Ayub. Ayub bisnisnya satu sangat besar loh ya, dia sangat kaya raya, jadi bisnis satu itu sangat besar ya. Kalau kita mengalami pengalaman sebesar Ayub satu aja, mungkin kita sudah masuk di langkah-langkah mengutuk Tuhan ini, sudah terjebak di sana. Semua masuk karena belum sampai satu yang dialami Ayub, masih masalah-masalah kecil yang kita alami. Kadang-kadang sudah tidak bisa memuji Tuhan, kadang-kadang sudah maju mundur dalam melayani, dalam beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya, hatinya sudah mulai kecewa kepada Tuhan. Ya apa ya? Oh enggak lah, puji Tuhan ya, saya jawab sendiri ya. Tetapi dalam kisah ini kita lihat Ayub benar-benar berbeda. Dia benar-benar luar biasa. Ayub lolos dari jebakan, Bapak Saudara. Ya. Walaupun posisinya Ayub benar-benar habis semuanya, dia lolos. Apa yang dia lakukan? Dari mana kita tahu dia lolos? Ayat 20 kita perhatikan. Ayat 20. Di sana dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu apa? Mengoyak jubahnya dan mencubit kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Ini adalah lambang ya, sikap merendahkan diri yang paling tingkat tinggi ya. Sikap menyembah dalam tingkat tinggi, artinya penghormatan yang tertinggi dia berikan kepada Tuhan. Dalam kondisi hancur sehancur-hancurnya, dia tetap memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan. Luar biasa, wow ya. Artinya dia tidak masuk dalam jebakan yang dimana iblis tadi berkata, dia akan mengutuk engkau di depan matamu sendiri, dia
Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Kok bisa ya? Kita kalau ada masalah kan pasti udah drop. Bagaimana ini? Ya kan? Banyak keluhan. Tapi ini mulutnya, terpujilah nama Tuhan, dia lolos. Lolos dari jebakan, lolos dari mengutuk, ya. Kemudian yang terakhir ayat 22, perhatikan ayat 22. Di sana dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak menuduh Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Saya ini loh jauh lebih rohani, lebih banyak melayani, lebih tekun. Lah orang lain loh enggak beribadah. Tapi kok bisa ya Tuhan lebih memberkati mereka daripada saya? Saya sudah sungguh-sungguh, tapi kok gimana ya? Tuhan kok enggak adil ya? Merasa tidak pantas perlakuan Tuhan kepada kita. Kadang orang berpikir percuma ya, ternyata percuma sungguh-sungguh memberikan tenaga pikiran, gak ada yang menghargai. Tuhan ini apa tidak lihat saya bekerja keras, memberi lebih banyak, kok saya nggak dapat berkat yang berlimpah-limpah? Kita merasa menuduh Tuhan, bukan merasa Tuhan tidak adil, menuduh Tuhan berbuat tidak sepantasnya. Di sini dalam kata kurang patut itu dalam bahasa aslinya itu tiplah, artinya bodoh. Menuduh Tuhan berbuat bodoh. Ketika kita meragukan Tuhan, menuduh Tuhan, kita sedang mengatakan Tuhan bodoh. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam bertindak. Ayub punya alasan untuk berbuat seperti itu. Ayub punya alasan untuk tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Ayub punya alasan untuk tidak lagi sujud kepada Tuhan. Ayub punya alasan untuk tidak lagi memuji Tuhan. Ayub punya alasan untuk menghujat Tuhan. Tetapi Ayub tidak melakukannya. Ayub tidak masuk di dalam harapan tujuan iblis yang sangat besar yang sedang menantikan dia untuk mengutuk Tuhan. Sangat sulit ya untuk bisa seperti Ayub. Ada yang mudah merasa mudah apa yang dilakukan oleh Ayub? Ada? Mudah, kita tinggal setia aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita tinggal menyembah Tuhan aja gitu. Puji Tuhan kalau bisa ya. Tapi kalau ada yang merasa itu sangat sulit, kita akan belajar saat ini. Bagaimana Ayub bisa tidak terjebak? Bagaimana Ayub bisa ya tidak terperangkap di dalam jebakannya? Hanya satu, Bapak Saudara. Apa itu? Dia punya kebiasaan. Dia punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Mempraktekkan kekristenannya, mempraktekkan kepercayaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dia punya kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu berarti bukan dilakukan 1, 2, 3 kali. Bukan dilakukan jarang-jarang. Bukan dilakukan kadang-kadang. Tetapi kebiasaan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Apa kebiasaan daripada Ayub? Kita perhatikan ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ya, apa dikatakan di sana? Ayo, siapa dulu yang baca? Yang paling ganteng, Ko Stephen. Ayat yang pertama, ya, 1, 2, 3. Ayat 1, ayat 16 ayat pertama. Sementara orang itu berbicara. Ayat 1. Ayat 16 nanti kita tambah lagi, tambah panjang lagi nanti khotbahnya. Ayat 1. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Luz bernama Ayub. Orang itu sabar dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Ada seorang laki-laki ya di tanah Luz bernama Ayub. Orang
seperti Ibu Saleh ini dari belakang ya, yang hadir lebih awal gitu ya, luar biasa. Si Tuhan, nanti yang lain mengikut ya. Saleh sungguh-sungguh dalam menjalankan imannya, menjalankan ibadahnya, menjalankan pelayanannya, itu saleh. Kemudian yang kedua, dia punya kebiasaan apa? Dia punya kebiasaan jujur. Jujur itu bicara tentang karakter yang setia, karakter yang tulus, karakter yang bisa dipercaya, Bapak Saudara. Siapa di sini bisa dipercaya? Gak ada yang bisa dipercaya di sini jemaatnya. Gimana ini? Ya. Siapa yang bisa dipercaya? Puji Tuhan. Ya. Kita harus membiasakan diri, punya kebiasaan berintegritas, melakukan apa yang dia katakan. Kemudian yang ketiga, apa dikatakan di sana? Takut akan Allah. Takut akan Allah bukan lagi hanya sekedar memperhatikan atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sudah masuk di dalam melakukan firman Tuhan. Itu namanya takut akan Allah, sudah masuk dalam level takut akan Tuhan. Untuk menunjukkan takut akan Tuhan, melakukan perintahnya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan sikap kagum dan hormat kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu sudah masuk di dalam level tahap, sudah menjadi pelaku firman untuk menunjukkan rasa kagum dan hormat kepada Tuhan, ya, menghormati Tuhan. Lalu apalagi di sana dikatakan menjauhi kejahatan, menjauhi kejahatan. Kejahatan itu adalah ya sesuatu atau sifat atau kebiasaan yang disukai manusia, kecenderungan manusia, ya, sadar atau tidak sadar, hati kita ini kecenderungannya, kebiasaannya adalah melakukan hal yang jahat. Jadi menjauhi kejahatan adalah usaha kita untuk menjauhi kebiasaan di dalam diri kita. Dengan sadar kita berusaha untuk tidak melakukan niat jahat atau keinginan daging di dalam diri kita. Jadi ternyata memang untuk menjadi orang yang baik atau orang yang kudus itu tidak otomatis, tapi dengan usaha, yaitu menjauhi kejahatan, melawan keinginan daging kita, ya. Dan yang terakhir, apa yang menjadi kebiasaan Ayub sehingga dalam pergumulan yang begitu berat, yang sudah tidak ada harapan, ya, yang sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, dia bisa tetap menghormati Tuhan, memuji Tuhan, sujud kepada Tuhan. Apa yang terakhir? Perhatikan ayat yang ke-6. Ini yang terakhir, ya. Ayat yang ke-6. Kita perhatikan di sana, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara bukan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, ya, salah tulis. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Kan masih mungkin, ya. Belum dilihat, dia tidak melihat anak-anaknya berbuat dosa, tetapi masih mungkin. Berarti kebiasaan Ayub salah satunya adalah terbiasa mempertahankan hidup kudus, terbiasa mempertahankan hidup suci, ya. Sehingga ketika dia merasa dia tidak yakin bahwa anak-anaknya, keluarganya sedang dalam posisi
jelas berbuat satu kesalahan, sudah jelas ada yang salah yang dilakukan, tapi malah malu ketahuan sama orang, akhirnya ditutup-tutupi. Lalu besok-besoknya diulang lagi, besok-besoknya terbiasa, ya. Bahkan ada orang yang merasa tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, merasa aman-aman saja. Padahal kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu adalah sikap tidak menghormati Tuhan, tapi tetap merasa aman, biasa saja, ya. Ini sebagian orang, Bapak Saudara. Tapi kalau Ayub, dia sangat sensitif, ya. Sensitif dalam hal apa? Bukan sensitif dalam tersinggung, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang angkar pahit, bukan. Berbeda kalau Ayub sensitif sekali tentang kekudusan. Dia sedikit merasa tidak aman dalam keadaannya, dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia segera bereskan. Dia tidak mau menunggu hari besok. Dikatakan di sana, pagi-pagi bangunlah Ayub. Dia segera datang kepada Tuhan. Ya. Jadi ini kebiasaannya. Dia tidak mau berlarut-larut di dalam dosa. Ini dosa yang tidak dia ketahui. Artinya bukan dosa yang tidak dia ketahui. Dia tidak tahu ada dosa atau enggak. Bagaimana kalau ada dosa? Dia pasti sudah akan merebahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa aja dia bawa korban persembahan kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita latih dalam kehidupan kita, supaya dalam menghadapi hari-hari ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita terbiasa. Karena Ayub punya kebiasaan menghormati Tuhan, hidup saleh, terbiasa jujur, terbiasa melakukan firman atau akan Tuhan, terbiasa menjauhi keinginan dagingnya, terbiasa mempertahankan hidup suci. Maka ketika masalah besar datang yang membuat dia bisa punya 1000 alasan untuk mengutuk Tuhan, tapi karena dia sudah punya kebiasaan untuk tetap menghormati Tuhan, maka dalam kondisi sepahit itu pun dia tetap menghormati Tuhan, Bapak Saudara. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak bisa untuk mengutuk Tuhan. Dia tidak bisa untuk tidak sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan di dunia ini saat ini, saya katakan masih jauh lebih baik dari hari-hari yang akan datang. Jika saat-saat ini kita tidak punya kebiasaan seperti Ayub, maka untuk menghadapi hari-hari ke depan kita akan sangat kesulitan. Kalau kita kesulitan, maka kita akan masuk di dalam jebakan, yaitu tidak menghormati Tuhan, ya, artinya mengutuk Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka respon kita dalam menghadapi keadaan sulit di depan itu salah. Kalau kita salah merespon, maka khotbah seperti yang pernah saya sampaikan, mengalami terobosan, itu bukanlah menjadi bagian kita, Bapak Saudara. Tapi ketika kita belajar melakukan seperti yang dilakukan oleh Ayub, punya kebiasaan, ya, menghormati Tuhan, mempertahankan kehidupan kudus, menjauhi kejahatan, keinginan daging. Keinginannya Ayub kan marah dong sama Tuhan. Tuhan, aku ini loh gak pernah ya berlarut-larut dalam dosa. Kok Tuhan bisa habisin saya semuanya? Bisa kan? Tetapi tidak. Ayub punya kebiasaan menghormati Tuhan, punya kebiasaan memuji Tuhan. Maka kalau kita lihat akhir daripada kisah Ayub ini, Bapak Saudara, Tuhan kembalikan semua, ya, bahkan bukan hanya semua, 2 kali lipat, ya. Tuhan kembalikan kekayaannya, Tuhan kembalikan semuanya, hartanya, anak-anaknya, Tuhan kembalikan semuanya, berlimpah-limpah luar biasa. Jadi ketika kita punya kebiasaan seperti
tahun-tahun ke depan kita melihat itu seperti padang pasir, kita akan tetap melihat mata air di sana. Amin. Kalau kita lihat keadaan tahun depan seperti padang gurun, kita akan tetap bisa melihat tiang awan dan tiang api di sana. Amin. Haleluya. Kalau kita lolos dari jebakan, maka kita akan mengalami terobosan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita latih kebiasaan kita, jangan lagi dipertahankan ya dosa di dalam diri. Cepat-cepat bereskan. Mumpung ingat, cepat-cepat bereskan. Mempertahankan kekudusan, jangan sampai nunggu hari esok. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara tentang saya, pelayanan saya atau keluarga pastori, mohon maaf lahir dan batin, supaya hari besok ya tenang perjalanan hidup ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara, jika ada yang tidak beres di dalam hati kita, dalam hidup kita, cepat-cepat datang kepada Tuhan, bawa korban syukur kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan, sembah Tuhan kita. Haleluya. Kita akan berdoa. Saya undang pemuji maju ke depan. Haleluya. Kedahsyatan Tuhan akan terus Tuhan kerjakan ya, sekalipun di tahun-tahun yang orang katakan tahun gelap ya, kedahsyatan Tuhan akan Tuhan kerjakan. Tergantung kitanya masuk di dalam kasih karunia Tuhan, masuk di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan dulu pujian tak terbayang kebesaran-Mu. Kita bersuka cita, amin. Haleluya. Semangat terus di dalam Tuhan.
umat-Mu di tempat ini. Biar kami semua boleh belajar, memiliki kebiasaan menghormati Tuhan dalam hari-hari kami, memiliki kebiasaan untuk menjauhi kejahatan, melakukan yang Tuhan inginkan, bukan yang ada di dalam hati kami, keinginan daging kami. Dan kami menjadi orang-orang yang belajar membiasakan diri untuk mempertahankan posisi kami sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah disucikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau berlarut-larut di dalam dosa. Kami tidak mau berlarut-larut dalam kehidupan yang tidak benar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuntun kami umat-Mu di tempat ini. Tuntun kami, pimpin langkah kami dalam nama Yesus, supaya hari-hari yang kami jalani kami lalui dengan memiliki kebiasaan takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Semua diberkati firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Sebagai pengumuman untuk satu minggu ke depan, jadwal ibadah jam 9 pagi ada ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore kita kembali beribadah seperti biasa di tempat ini. Kami undang semuanya boleh hadir untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan, selesai ini kita akan langsung latihan Korea Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ada yang langsung pulang. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, berbahagia terjadi, tiada seperti Engkau. Melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam nama
kita kepada Bapa kita sumber segala berkat. Haleluya. Dilimpahinya engkau dengan sukacita dari surga, dibuatnya hatimu beriak-riak, sebab dijawabnya engkau dari tempat kudusnya, dibuatnya pekerjaanmu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kemurahannya menyertai langkah-langkahmu sepanjang minggu ini. Tidak kekurangan engkau dalam hal apapun juga, sebab Dia menyertai engkau dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk, kita berdoa persembahan. Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah kami pada sore malam hari ini. Tiba saatnya kami Tuhan akan berikan persembahan. Tuhan berkati setiap daun tangan kami sehingga kami berikan yang terbaik, dan setiap persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur dan kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.